Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sebagaimana disampaikan kita akan membahas hikam yang masih berhubungan dengan tentang bagaimana kita menyikapi hati kita menyikapi keadaan orang-orang di sekitar kita ketika tentunya kita ini berada di tengah-tengah orang yang tidak semuanya suka kepada kita. Kadang-kadang tidak hanya mereka memperlihatkan ketidaksukaan dengan tutur kata, tetapi juga memperlihatkan ketidaksukaan kita itu dengan fisik dan lain sebagainya. Ini adalah bagian daripada sesuatu ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish shabirin." Nah, sebagian daripada ujian di situ adalah wal anfus, adanya ketidaknyamanan diri. Dari siapa ketidaknyamanan diri? Adalah dari gangguan orang di sekitar kita. Nah, tentu di sini ada hikmah yang dapat diperoleh oleh kita ketika ada gangguan ataupun hal yang tidak mengenakan datang kepada kita. Syaikhullah mengatakan, innama ajrul adza alaika minhum kaila takuna sakinan ilaihim arada izaka an kulli syai'in hatta la yasghalaka anhu syai'. Yang artinya innama ajrul adza alaika minhum, sesungguhnya Allah memberlakukan, Allah mengenakan ketidaknyamanan kepadamu minhum, dari mereka. Tujuannya adalah kaila takuna sakinan ilaihim, agar kamu tidak merasa nyaman dengannya, agar kamu tidak bermesraan dengannya, agar kamu tidak berdekatan dengannya. Kemudian apa? Arada ayyuji izaka an kulli syai'. Allah menghendaki engkau menjauhkan dari segala sesuatu. Hatta la yasghalaka anhu syai', hingga tidak ada yang menyibukkan engkau kecuali hanya Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, Allah dengan Rahman Rahimnya mengurus alam ini penuh dengan kasih sayang. Sehingga ketika Allah menurunkan suatu ujian yang langsung dari Allah, rasa sakit kepada kita, kepakiran kepada kita, itu pun tidak lepas dari rahmat Allah, tidak lepas dari sifat Rahman Rahimnya Allah. Makanya letak Rahman Rahim itu menggandeng Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim. Ini Ar-Rahmanir-Rahim menggandeng Rabbil Alamin, mengurus, memelihara, menjaga alam ini dengan Rahman dan Rahim, termasuk menurunkan malapetaka pun kepada makhluknya tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter mengoperasi, pasti itu terasa sakit seketika. Bagi seorang pasien bisa dirawat berhari-hari, tetapi tidak lepas dari rahmat, kasih sayang. Tujuannya apa? Untuk menyembuhkan sang pasien. Begitu juga Allah kepada kita. Nah, sekarang ada gangguan itu bukan dari Allah secara langsung, tapi dari manusia. Ya, orang ya mengganggu baik dengan bahasa verbalnya ataupun dengan bahasa baik dengan kata-kata langsung,
kadang-kadang dengan WA, kadang-kadang bikin status yang nyindir kepada kita dan lain sebagainya lah. Tujuannya apa? La takunu sakinah ilaihim, agar engkau tidak tenang, tidak berdekatan dengannya. Ya. Agar engkau tarkul itimad, tidak bersandar kepadanya. Yang kemudian wafaqtul unsi bihim, agar engkau tidak selalu berdekatan dengannya. Lalu bagaimana? Arada ayyuzakaan kulli syai'in. Allah ingin menjauhkan engkau dari segala sesuatu selain Allah. Kemudian kalau sudah menjauh dari selain Allah, maka dengan otomatis dia akan mendekat kepada Allah. Imam Ghazali mengumpamakan antara kita dengan makhluk dengan Allah seperti dua kutub, utara dan selatan, ataupun timur dan barat. Ketika orang mendekat ke barat, maka menjauh ke timur. Ketika orang mendekat ke timur, dia menjauh ke barat. Itulah juga manusia. Ketika orang mendekat kepada manusia, bermesraan dengan manusia, ya, maka akan menjauh dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika orang itu akan didekatkan oleh Allah kepada Allah, maka dengan sendirinya Allah akan menjauhkan orang itu kepadanya dari manusia tersebut. Caranya apa? Diturunkan ujian berupa apa tadi? Hal-hal yang tidak mengenakan yang datang dari orang tersebut kepadanya. Hadirin rahimakumullah, makanya banyak sekali untuk menyikapi ini, ya, pendapat atau perkataan dari para ulama. Diantaranya Syekh Abu Hasan As-Sadili mengatakan, adani insanun marratan padiktu ziraan bidzalika panimtu faraitu qailan yaqul min alamatis siddiqiyah kasratu a'daiha summa la yubali bihim. Kata Abu Hasan As-Sadili, aku disakiti, ya, aku disakiti oleh manusia 1, 2, 3 kali. Aku tidak pedulikan, kemudian aku bermimpi. Ketika itu ada yang berkata kepada aku, min alamatis siddiqiyah kasratu a'daiha, sebagian dari tanda orang yang akan masuk ke dalam golongan siddiqin, ya, orang yang benar-benar mantap imannya, kasratu a'daiha, banyak musuhnya, ya, summa la yubali bihim, kemudian musuh itu tidak dipedulikan, artinya banyak orang yang tidak senang kepadanya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini ya apa yang dikatakan oleh mereka. Kemudian juga sebaliknya, kalau kita justru berdekatan dengan mereka, al-unsu bil khalqi wahsyatun, bermesraan dengan makhluk akan membuat lebih liar dengan Allah, karena merasa tenang. Wat tumaninatu ilaihim humkun, merasa tumaninah, nyaman dengannya adalah humkun, kedunguan. Wasukun ilaihim ajun, tenang dengan mereka, tenanglah, ada si ini aja. Atau mungkin kalau kita tenang, ada anak, tiap bulan ada jatah, ya, ada mantu. Itu merupakan azin, pertanda kelemahan. Wal itimadi alaihim wahnun, bersandar kepada makhluk adalah merupakan kerapuhan. Bersandar kepada makhluk sama seperti kita bersandar kepada sarang laba-laba yang begitu rapuh. Wasiqatu bihim diaun, percaya kepada mereka, diaun adalah kesia-siaan waktu. Makanya wa idza aradallahu ta'ala bi 'abdin khairan ja'ala unsau bihi. Nah, ini apabila Allah ingin, ya, menghendaki hambanya menjadi baik, ja'ala unsahu bihi, Allah akan menjadikan kemesraan dia itu dengan Allah. Tapi sebaliknya, bagi orang yang akan dijauhkan oleh Allah, maka dia dijadikan kemesraannya, ketenangannya dengan makhluk. Jadi pengen nanti gaul, kongko, ya, itu ngobrol, kape, pos roda, dan lain sebagainya. Itu akan membuat jauh dari Allah. Tapi sebaliknya, orang yang akan dijadikan dekat Allah justru akan menjauh dari hal-hal yang tidak berguna. Kumpul pun hanya sekedar untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, sholat Jumat, taklim, setelah itu udah diam di rumah, paling baca Quran,
istighfar, ya, sholawat dan sebagainya. Itu tanda orang yang akan didekatkan oleh Allah. Kemudian juga ketika orang itu akan dijadikan baik oleh Allah, wa tawakkal alaihi, dia bersandar, bertawakal kepada Allah. Ya. Nah ini hadirin rahimakumullah. Dan justru sebaliknya, tambah lagi, ya, kalau kita nih dikatakan man ahsana ilaika faqad istarqaka biwujudi imtani. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, siap-siap engkau akan diperbudak dengannya. Maka ada istilah Arab al-ihsan, ya, ilal ihsan itu. Jadi man ahsana ilaika. Coba aja Pak. Ya. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, kamu siap-siap diperbudak dengannya. Kadang-kadang nggak enak, dia kan udah gini sama saya, gak enak, nurut aja. Makanya jangan berharap, makanya jangan meminta, jangan bersandar kepada, itu akan memperbudak kita. Ya, ya contoh lah, ya, jangan berharap, contoh berhadap kepada anak, berharap kepada mantu. Nanti lambat laun, Pak, Bu, tolong ya, saya lagi sibuk. Ya dah, karena merasa bahwa kita ini telah diperlakukan baik olehnya. Ya, itu Pak. Jadi kenapa dulu banyak juga itu para kiai tidak mau menerima sumbangan dari pemerintah, tidak mau kenal dengan pejabat, tidak mau, karena tidak mau diperbudak dengannya. Tapi kalau sudah disumbang, siap-siap, ya, dekat dengan bupati, dekat dengan Pak Camat, sini, oh siap, padahal mau ngaji dah, gurunya datang. Kenapa? Karena sudah dijasaan dengan seperti kemarin itu sukses misalnya. Ya, mau nggak mau dia akan diperbudak. Dan ada teman saya Pak, manut aja, kata pejabat begini, akhirnya gimana? Dah gampang urusan yang kiai mah, kasih aja proposalnya, diperbudak, hilang wibawa, hilang muruah. Makanya justru seorang ustadz, seorang kiai jangan berdekatan dengan pejabat, jangan datang ke rumah pejabat, jangan datang ke kantornya, biar mereka suruh datang kepada kita. Bukan sombong, tapi justru itu akan memperbudak, ya, karena merasa dia orang baik, dia dikasih anu. Alhamdulillah Pak, ya, saya tidak kenal dengan camat, karena camat pun nggak pernah ketemu, nggak pernah datang. Siapa camat sampai sekarang saya juga nggak tahu. Nggak pernah acara-acara undang bupati, nah itu nggak mau. Bukannya apa-apa, nanti sewaktu-waktu kita akan diperbudak, ya. Jadi yang datang itu bukan siapa, bukan mereka minta nasihat datang kepada kita, kita datang ke sana, ya. Hanya sekedar dikasih sarung BHS, sudah manut, ya. Hadirin rahimakumullah. Nah oleh karena itu, waman azaka, justru ketika waman azaka faqad a'taka min riki isani, justru ketika orang menyakiti kepada kita, dia akan memerdekakan engkau darinya. Ya, coba aja kita, ada orang menyakiti kepada kita, mau nggak kita berdekatan dengannya? Nggak mau kan? Kita akan menjauh terus. Nggak, saya nggak enak sama dia terus. Ya, makanya nantinya akan nyaman dengan Allah. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, ya, ini bagian daripada cara kita untuk takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salah satunya adalah dengan ketidaknyamanan orang kepada kita, itu tanda bahwa kita ini akan didekatkan oleh Allah. Makanya hadirin rahimakallah, kita melihat para rasul tidak ada yang nyaman, mereka semua disakiti oleh makhluk. Laqad samiyallahu qaulal ladzina kafaru, sungguh telah mendengar ucapan orang kafir, gangguan dari mereka tidak henti-henti. Nabi Nuh alaihissalam, ya, Nuh, maka apalagi yang termasuk ulul azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh yang terakhir, itu semua tidak lepas dari apa? Dari hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Kemudian Nabi Muhammad sudah tidak asing lagi kita. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW?
dikatakan orang gila, dikatakan penyair, dikatakan sihir. Dan itu memang sengaja. Allah ingin menjadikan para nabi itu tetap dekat dengan Allah. Satu itu, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa dunia ini bukanlah merupakan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Makanya kalau kita sekarang ini misalnya nih, saya kok sholat rajin, ya, baca Quran, istighfar, tapi orang-orang suka terus usil kepada kita, membuli saya dan sebagainya, ya. Lalu apa faedah ibadah gitu? Dikatakan bahwasanya dunia ini bukan tempat balasan atas suatu kebaikan. Bahkan justru ada hikmahnya. Ketika kita tidak diindahkan oleh orang lain, dihinakan oleh orang lain, tujuannya tadi supaya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya WC itu memang bau. Apalagi WC umum ya Pak ya. Tujuan apa? Supaya jangan lama-lama di situ. Ngapain di WC lama-lama? Keluar. Nah, ya, gitu. Toko asin sana, pasar bau, aduh, supaya tidak lama-lama di sana, keluar. Ya. Nah itu. Hadirin rahimakumullah, ya. Makanya ada lagi para ulama mengatakan wa tasritu khalqi aulailah bibarturi sunnatullah fi ahbai wa isbahi. Wa tasritul khalqi ala auliya illah. Ya, ketidakbaikan makhluk kepada para kekasih Allah dengan berbagai macam gangguannya, bimabda'i turuki, pada saat mereka melangkah, sunnatullah fi ahbabi wa asbaihi. Itu merupakan sunnatullah, merupakan suatu aturan Allah, sudah terbiasa, ya, hal yang tidak mengenakan mengena kepada mereka. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi oleh karena itu ini suatu pelajaran bagi kita bahwasanya, ya, ketika orang mengganggu ataupun membuat kita tidak nyaman, justru adalah kita diajak untuk nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca kepada para rasul, para nabi, para aulia Allah, para sahabat nabi, ya, itu hampir semuanya tidak lepas daripada gangguan. Kemudian kita beranjak kepada bab berikutnya, matlabul arifin. Ini kita akan membicarakan hal-hal yang ciri, indikasi seperti apa sih orang yang sudah, ya, memang mengenal itu Allah Subhanahu wa taala, atau boleh katakan orang dekat kepadanya. Matlabul arifin minallah azza wa jalla as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bihuquqir rububiyah. Matlabul arifin, yang dicari oleh orang yang arif billah, orang yang dekat dengan Allah, cuma dua. Satu, as-sidqu fil ubudiyah, benar di dalam penghambaan diri kepada Allah, wal qiyamu bihaqqi rububiyah, dan memenuhi hak-hak ketuhanan. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini ada dua yang dibahas. Pertama adalah matlabul arifin. Apa yang diminta oleh seorang arif kepada Allah? Kita kan suka berdoa, ya, minta kepada Allah. Apa permintaan? Bedakan permintaan anak kecil, tengah-tengah, dan orang dewasa. Nah, kalau kita kan selalu identiknya minta itu urusan dunia. Tidak apa-apa sih, ya, karena juga kita dibimbing oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, hasanahnya cenderung kepada yang sifatnya materi, ya, kadang-kadang imateri juga, ya, seperti punya anak soleh, istri yang soleha, itu juga bagian dari hasanah, ya. Tapi ada yang perlu kita minta dari Allah adalah hasanah yang sifatnya imateri. Apa imateri di sini? As-sidqu fil ubudiyah, benar di dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sidik. Apa arti sidik di dalam penghambaan itu? Sidik itu sama dengan ikhlas. Makanya saya mengatakan sidik itu ada tiga. Satu, sidik di dalam perbuatan. Dua, sidik dalam ucapan. Yang ketiga, sidik dalam hati. Kalau sidik dalam ucapan sudah jelas, ya,
berbicara sesuai dengan fakta. Itu sidik dalam ucapan. Yang kedua, sidik di dalam perbuatan. Sidik dalam perbuatan itu ketika perbuatan kita sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu sidik dalam perbuatan. Sholat kita, puasa kita sesuai dengan apa yang kita ketahui. Oh, ini kata Allah begini, kata Rasul begini. Itu sidik dalam perbuatan. Nah, yang kedua, sidik di dalam hati. Sidik di dalam hati itu adalah ketika orang beribadah tersebut benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ibadah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi ketika beliau ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, kau sholat itu gimana sih? Kakimu sampai bengkak-bengkak, padahal sudah dapat jaminan A, B, C, D." Ya, apa jawaban Nabi? "Apal uhibbu an akuna abdan syakira." Aku ini mengabdi kepada Allah, ya, benar-benar mengabdi, ingin menjadi abdi hamba Allah yang syakura, pandai bersyukur. Jadi ibadahnya itu motivasinya sebagai syukur, sebagai ya, rasa terima kasih kepada Allah. Jadi orang sudah mulang tarimakeun lah, ya, mengembalikan kebaikan Allah dengan ibadah. Itu adalah sidku fil ubudiyah. Ya. Yang kedua, makanya kalau minta kepada Allah itu minta, ya Allah, sidikkan aku dalam penghambaan kepadamu, ikhlaskan aku dalam. Karena itu berat. Oleh karena berat, maka minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua adalah wal qiyamu bihaqqi rububiyah, memenuhi hak-hak ketuhanan. Ya. Bagaimana hak-hak ketuhanan itu? Yaitu benar-benar memenuhi hak-hak ketuhanan. Apa? Ya, hak Allah. Hak Allah itu disembah. Maka berusaha untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Intinya dua, ya Allah, jadikan aku, permintaan mereka itu, tetap istiqomah dalam menghambakan diri kepadamu, dan juga tetapkan aku terus ikhlas di dalam mengamalkannya. Tidak ada yang lain yang diminta oleh orang arif. Jadi demikian, kalau kita sekarang ya belajar menapaki itu sudah ada tanda bahwa kita masuk golongan arif. Dalam artian ibadah benar-benar hanya menjalankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini penting sekali karena bagian daripada diterimanya suatu ibadah itu ketika kita sudah benar-benar menghambakannya kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dengan kata lain sidik di dalam beribadah. Ya, memang ini perlu latihan terus-terusan, ya, insya Allah nanti juga sampai akan ke situ. Kemudian berikutnya, ciri orang arif berikutnya, al-arif la yajulu idtiraruhu wa la yakunu ma'agharil qararuhu. Orang arif itu tidak henti-henti idtirar. Apa idtirar itu? Benar-benar melihat dirinya fakir dan benar-benar mengharapkan, ya, orang yang seperti itu idtirar itu. La yajulu idtirar, tidak henti-henti idtirar. Kalau diumpamakan orang idtiror itu orang yang sangat terdesak sehingga tidak ada lagi kata lain, ya, urgen yang luar biasa, yang diharapkan cuma satu, dia. Kalau diumpamakan seperti orang yang naik perahu, kemudian perahunya terbalik, wah, berusaha untuk menyelamatkan diri, tolong, sehingga tidak ada yang diharapkan saat itu adalah pelampung misalnya, ataupun kayu yang bisa menyelamatkan. Itulah kondisi idtiror. Jadi orang arif itu tidak henti idtiror terus-terusan, ya, melihat dirinya fakir, lemah, ya, dalam segala keadaan, sehingga betul-betul menggantungkan kepada Allah. Ya Rob, aku ini dalam keadaan tidak berdaya, aku ini dalam keadaan fakir, aku mohon, ya, kepada Engkau. Itu idtiror. Ya. Wala yakunu ma'agharil qararuhu, dan dia tidak merasa nyaman dengan selainnya. Artinya
kondisinya sudah kondisi seperti orang berada di dalam laut, yang dilihat cuma ada apa? Cuma ada air laut dan binatang-binatang laut yang ada di dalamnya. Begitu juga orang yang arif itu, ketika itu dia posisinya dalam seperti yang tidak nampak pada dirinya kecuali hanya Allah. Ya, ketika melihat seseorang yang kaya, dia melihat mugni yang memperkayakannya Allah. Ketika melihat orang yang hina, dia melihat nama Allah Al-Muzil yang menghinakan. Termasuk ketika melihat orang yang dimuliakan, diangkat derajatnya, dia melihat bukan dirinya tapi mugninya, muizznya yang memuliakannya. Ketika melihat orang yang meninggal dunia, tidak hanya sekedar meninggal mayit, melihat mayit yang meninggal, tapi melihat mumitnya yang mematikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita minum, yang melihat bukan imannya yang bisa menyegarkan, tetapi Allahnya yang menyegarkan, dan seterusnya. Dalam artian, orang arif itu tidak pernah lepas koneknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga kita, kalau sekarang kita senantiasa berhubungan hati dengannya, maka disitulah tanda kearifan itu sudah ada pada diri kita sekarang. Hadirin rahimakumullah, ya, ini sebagian. Mungkin dari bapak-bapak sekalian sudah bisa orang yang tahapannya seperti ini, dan ini tidak bisa ditebak, Pak, dengan level, termasuk tidak bisa dilebak dengan level ustadz, kiai. Bisa jadi orang itu tidak kiai, tidak ustadz, biasa-biasa saja, tapi hatinya sudah semacam seperti ini. Casingnya itu biasa-biasa, tapi isinya luar biasa. Bisa jadi ya Samsung harganya 1 juta rupiah, tapi di dalamnya kuotanya itu puluhan giga. Ya, bisa jadi orang yang HP-nya itu baru beli iPhone 16 Pro Max, ya, tapi ternyata nggak ada apa, nggak ada pulsanya, nggak ada kuotanya. Makanya hal ini tidak bisa diukur dengan apa? Dengan status. Ya, saya juga melihat bisa jadi bapak-bapak lebih daripada saya. Indikasinya gimana? Ya, indikasinya tadi lihat bagaimana dia penghamba, karena ini urusan hati. Bagaimana dia ketika menghadapi tadi gangguan dari orang lain, bagaimana dia ketika sedang dalam satu kondisi ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak bisa diprediksi oleh oleh kita secara zahir, hanya Allah yang tahu dengan dia. Nah, oleh karena itulah mari kita sama-sama belajar, saya juga belajar untuk sampai kepada tahapan ini, karena tahapan ini adalah tahapan yang sangat istimewa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah engkau bersama terus dengan orang-orang yang shadiqin. Siapa orang shadiqin? Tadi saya sampaikan, yaitu orang yang benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengabdiannya itu adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak sekalian yang telah mendoakan saya ketika dirawat, dan alhamdulillah bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa, ya, walaupun ya ada rasa sedikit yang masih belum pulih 100%. Namun demikian dalam keadaan alhamdulillah sehat. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan bisa kita dipraktikkan, ya, diamalkan. Mungkin semuanya juga pernah mengalami ketidaknyamanan di lingkungan kita, di lingkungan di sekitar kita. Baik, mungkin Allah ada yang ditanyakan, ada yang enggak? Pak, ini dia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Barusan Ustadz menyampaikan walanabluwannakum bisai'im minal khaufi wal juni wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basiris sabirin. Ini juga sering dibacakan oleh imam kita ini, hampir setiap hari ini dibacakan ini. Yang ingin kami sampaikan anfusi tadi, ketidaknyamanan pada diri kita sendiri. Ini Ustadz, yang terakhir tadi ada ketidaknyamanan pada diri kita tapi membuat orang lain senang, itu menjadi sunnah. Nah, ini yang agak bertolak belakang. Ini kami sampaikan kejadian kita di jamaah kita sehari-hari saja, Ustadz. Ya. Apalagi kalau hari-hari ini hari-hari libur, banyak jamaah-jamaah kita yang ada di sini itu seolah-olah seperti wisata kuliner, Ustadz. Kesini jamaah sambil bawa anak-anaknya, terus nanti di dalam itu dilepas, anak-anak itu dilepas rali-ralian ke sana kemari, kemudian teriak-teriak, bicara-bicara, sementara kita baru atau sedang menjalankan sholat, katakan seperti itu. Ini ada ketidaknyamanan pada diri kita dalam kita menghambakan kepada Allah, tapi ada membuat orang lain senang di sini. Nah, ini gimana Ustadz? Ini kejadian ini setiap hari seperti itu. Apalagi hari libur, memang dicanangkan oleh, maaf ya ini Ustadz, ini dari takmir ini membuat kenyamanan anak-anak di kita nih, jadi itu seperti seolah menjadi tren di sini nih, gitu. Sehingga terutama ya bagi orang tua ini yang ke setiap harinya juga sudah diingatkan, tapi ya seperti itu saja gitu loh. Ya itu tadi orientasinya itu wisata kuliner sambil ini gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini urusan masjid ya. Saya setuju itu yang tertera di situ, di dinding itu tuh. Ya, itu yang di dinding pasang itu. Nah, itu ada itu bagus itu. Ya. Itu perlu disosialiskan juga di masjid-masjid yang lain, karena di perumahan ini terus terang aja. Anak-anak itu memang ya seperti itu, bintang alam. Nah, saya sampai keluar Pak, tidak ngaji lagi di mana di Kondang misalnya, di daerah Kelari. Itu Masya Allah, sholat maghrib, sholat isya, anak-anak lari-lari, turun, naik ke masjid, dalam keadaan kaki kotor. Saya bilang DKM gimana ini? Aduh Pak susah. Kita kemarin ngadu sama bapaknya marah. Bapaknya suka sini nggak? Nggak juga sih, anak-anaknya aja yang main. Aik kata. Jadi membuat kotor lah. Nah saya begini ya Pak, untuk masalah sholat aja. Orang sholat itu jangankan diganggu oleh teriakan anak-anak ini ya. Dengan bacaan Quran aja nggak boleh. Bacaan Quran ya, zikir, sholatan kalau keras mengganggu orang yang sholat itu haram. Keras ya, kerasnya saya yang diharamkan itu kerasnya, bukan zikirnya, baca Quran, sholatnya, kerasnya. Yusawwisul musolli, mengganggu orang sholat itu haram. Itu aja salah satu patokan ya. Nah apalagi dengan anak-anak tidak dosa. Siapa yang dosa? Tuh yang bawanya, karena mengganggu orang. Loh kan supaya belajar di masjid, belajar itu bukan begitu. Nah sini sholat, kamu diam sama bapak di sini, awasi oleh orang tua di situ sholat, awas ganggu sholat ya. Ini membuat orang tidak khusyuk
Itu salah satu patokannya itu. Kalau saya begitu. Makanya saya paling tidak suka marah kalau santri itu. Kalau sholat ada yang berisik. Kenapa? Karena sholat itu Masya Allah luar biasa. Yang tidak boleh diganggu dengan baca, yang tidak boleh diganggu dengan kekerasan tuh satu orang sholat, yang kedua orang tidur. Orang tidur nggak boleh. Saya dipikir-pikir begitu. Jadi sekali bukan bacaannya yang saya tidak boleh, kerasnya itu mengganggu. Ketika kita sedang baca Quran, tiba-tiba di samping kita ada sholat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ada sholat, orang sholat pelankan suaranya, bukan hentikan Qurannya, pelankan suaranya, agar mereka tidak terganggu sholat. Ya, jadi waktu itu perlu sosialisasikan, bila perlu dibesarkan itu, ya, itu. Bukan kita melarang anak untuk ke masjid, ya, sama sekali bukan. Memang, ya, anak itu disuruh ke masjid. Tapi satu, anak itu belajar sholat, yang kedua tidak mengganggu orang yang sholat, itu aja. Kepala saya pernah diinjak Pak di Minang Alam, dipakai galah gitu, diloncat-loncat ketika sujud, lari-larian sampai nyangkut ke sini. Seperti itu ya. Makanya di sana itu ada petugas yang khusus. Kalau sholat maghrib itu awas, ayo sholat, kalau mau sini sholat, kalau enggak awas, dan lu sepakat itu. Dulu sana itu Masya Allah luar biasa. Nah itu Pak, jadi sekali lagi ya, ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Darul mafasid, menolak kerusakan, lebih diutamakan daripada jalbul masoleh, menarik keutamaan. Jalbul masolehnya apa? Menarik keutamanya, mendidik anak. Tapi darul mafasidnya, mengganggu kondisi orang yang sholat, itu lebih dahulukan, diprioritaskan gitu ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Jadi anak-anak boleh-boleh saja, bahkan boleh dianjurkan untuk ke masjid untuk sholat berjamaah, belajar sholat berjamaah, ya itu, dan lainnya. Bukan untuk dijadikan taman bermain, apalagi sampai mereka itu nggak bawa pempes, lari-lari ke sana kemari. Aduh, terus orang nggak tahu, atau orang nginjek-nginjek, datang lagi sini, jadi tambah najis lagi. Ya itu tolong diingatkan saja barangkali. Coba Pak. Baik. Mungkin lagi Pak. Silakan. Mungkin lagi Ibu. Haji Wahyu mungkin ada kan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Pak Kiai mengenai kenyamanan kita. Memang kita seringkali lebih suka nyaman daripada tidak nyaman gitu. Tadi Pak Kiai menyampaikan ya kita harus kalau tidak nyaman itu mungkin kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu, karena bagaimanapun juga segala sesuatu yang berpulang kembali kepada Allah. Namun dalam pergaulan kita sehari-hari ini kan kita seringkali ya dengan tetangga atau dengan teman dekat, bahkan kadang-kadang terlontar kata-kata yang memang tidak enak gitu. Nah ya, kalau kita tegur mungkin kita kamu jangan seperti itu dong, saya terus terang aja tersinggung dengan ucapan-ucapan kamu itu. Nah kemudian menimbulkan kayaknya jarak gitu ya, agak jauh. Jadi kita nggak lagi dekat dengan itu. Dan ini gimana ya supaya kita itu tidak tetap kan bagaimana kita ingin nyaman gitu dengan lingkungan, dengan teman, tetangga dan sebagainya. Itu kalau mendapatkan hal-hal seperti itu, nah seharusnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan bimbingan ahsin ya, yaitu wa'fu amman zalamaka, maafkanlah orang yang telah berbuat zalim kepadamu, wa ahsin ila man asa'aka, perlakukanlah baik orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini berat memang, tapi kalau dilaksanakan alhamdulillah, nanti lambat laun orang yang benci menjadi senang pada kita. Guru saya Pak, guru saya itu ya di Tangerang itu, dia itu dimusuhi oleh ustadz juga. Jadi ustadznya merasa kesaingan, dimusuhi. Wah udah dengan kata-kata dan perilaku. Tapi guru saya ya
Kalau punya rezeki ngasih. Muncit ayam, kasih bapak ayam kampung. Kalau lebaran, kalau puasa, setiap Jumat kasih. Jadi dilayaninya dengan apa? Dengan sodakoh. Lambat laun akhirnya gimana? Aduh, ya malu sendiri. Akhirnya gimana Kiai? Minta maaf, udahlah saya ini punya tanah, dijual aja. Dijual tanahnya. Itu. Jadi ternyata kalau ada almarhum Kiai Haji Yusuf itu begitu Pak. Dilayani bukan dengan kata-kata, bukan dilayani dengan apa? Kamu siapa itu? Bahasa. Pantai jelema teh kitu goreng apa? Keun bae keun heuh. Hai bae. Orang Tangerang itu. Bae bere dia, ku dia bere sakali itu. Wah. Kalau ada apa aja pernah. Jadi hantem terus dari kebaikan. Di kelamaan apa tuh? Dia malah minta maaf. Jadi muridnya lagi. Nah itu Pak, salah satunya. Jadi asil ilaman asailaika. Nabi mengajarkan kepada kita. Ya saya juga belajar untuk itu. Jadi orang yang ini bukan dijauhi, deketin terus. Ya, lama kelamaan jadi malu sendiri gitu. Iya. Ya cukup barangkali. Alhamdulillah. Demikianlah kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita yang khusus dan kita bergaul dengan sekeliling kita, ya mudah-mudahan sekeliling kita ini membuat kita nyaman, sama-sama nyaman, kita nyaman, orang-orang di sekitar pun nyaman. Tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan perlindungan, pemberian buat kita semua. Karena Allah demikian kita hari ini, dan sama-sama kita baca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa assalamualaikum